Ya itulah udah terjadi. Sampai teriak-teriakan sama Iklima sama itu, dan ada kata yang kurang pantas dikatakan, dan Bang Rasman ini sudah pergi, udah ke WC, udah ke mobil. Dia juga bilang, saya nggak pernah bilang ijazah Bang Rasman palsu. Saya cuma bilang ijazah Bang Rasman tidak bisa diverifikasi dan divalidasi oleh Dikti. Kalau saya laporin aja, udah tanggung kan. Bukan udah nggak ada rasa, mungkin juga nggak pernah punya rasa. Baru-baru ini Rasman Arif Nasution menyambangi kediaman Uya Kuya. Kehadiran Rasman di kediaman seterunya untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah permasalahannya. Namun siapa sangka dalam podcast tersebut Rasman sempat menduga Uya Kuya sudah bekerja sama dengan Iklima Kim. Kedatangan Rasman di podcast Uya Kuya mengejutkan banyak pihak. Terlebih dalam podcast tersebut tiba-tiba hadir Iklima Kim yang menambah suasana menjadi panas. Alhasil, keributan kecil pun tidak terhindarkan. Sementara dalam klarifikasinya, Rasman tetap pada pandangannya jika dirinya pada posisi yang benar terkait sejumlah polemik yang menyeret dirinya. Sebut saja mulai dari permasalahan ijazah palsu, dikeluarkan tidak terhormat dari Kongres Advokat Indonesia, hingga dugaan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya. Lantas, seperti apakah tanggapan Uya Kuya saat Rasman menyambangi kediamannya? Seperti apa pula tanggapan Uya saat disinggung pemanggilan kepolisian Polda Sumatera Utara? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Uya Kuya dan istrinya Astrid mengaku kaget saat tiba-tiba Rasman menghubunginya untuk podcast. Uya Kuya dan Rasman sebenarnya terlibat perseteruan hingga berujung pelaporan di Polda Sumatera Utara. Meski begitu, Uya Kuya tetap menerima kedatangan Rasman, dan saat podcast berlangsung, keduanya terlibat debat mengenai ijazah S1 Rasman di Universitas Ibnu Khaldun yang sampai kini masih dipermasalahkan. Tidak hanya itu, keributan juga terjadi baik saat acara sedang berlangsung maupun sesudah acara selesai. Lantas, seperti apakah awal mula Rasman menyambangi kediaman Uya Kuya? Saya mau ke Uya Kuya. Uya Kuya? Uya Kuya TV dengan Ibu Elida Neti, pengacara saya. Saya akan menyampaikan hak jawab saya. Ya, menyampaikan hak jawab saya sebagai dalam dunia jurnalistik kan. Tiba-tiba telepon gue bunyi. Enggak bunyi, vibrator, karena gue lagi silent. Rasman. Nah, telepon gue langsung, Astrid. Telepon. Bingung juga. Kita sama-sama lihat-lihatan sesuatu hal yang nggak pernah kepikiran. Nah, tapi pas pagi-paginya, pas bangun tidur, gue sempat kepikiran nih, demi Allah nih, sempat kepikiran di otak gue, bilang, gimana ya kalau gue telepon Rasman, gue undang ke podcast gue datang. Tapi cuma di pikiran doang. Tapi nggak mungkin gitu kan. Tiba-tiba malamnya dia telepon, yang bener nih gitu. Gue angkat. Ternyata angkat, ngomong juga baik-baik, assalamualaikum bang, gue bilang gitu kan, dia waalaikumsalam. Terus kenapa bang, gue bilang gitu. Ya kalau bisa kita mau datang ke podcastnya Uya Kuya TV untuk hak jawab saya bla 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 bla. Gue bilang, terus ngomong-ngomong, ya bang, oke, tapi kita ngomong baik-baik ya. Gue langsung ngomong begitu. Iya, baik-baik kok. Nah, dibilang kapan? Kalau bisa weekend ini. Oh, weekend ini saya nggak bisa, saya udah keluar negeri. Bisanya kapan? Dia besok ada ke Medan. Ya bilang, ya udah, gimana kalau besok? Besok ke Medan di jam 10 pagi. Ya saya cuma ada waktu, kalau nggak besok paling habis syuting video klip, karena saya mau syuting video klip ini hari Rabu. Dan habis itu mau packing ya. Saya paling ada ya pulang malam ini paling, karena saya pulang juga jam 10:30 malam, udah ada yang nunggu, udah ada Pak Iwaludin dari Medan udah datang mau podcast. Jadi paling saya baru free di atas jam 11 malam. Tiba-tiba dia bilang, ya udah nanti deh ini jam 11 bilang gitu. Tapi tunggu ya bang, saya kabarin lagi gitu. Nah,
Terus nggak lama gue telepon lagi, bang gimana kalau besok aja, tapi saya nggak bisa karena saya mau datang sama Bu Eli Danetti, Bu Ida Lubis pengacaranya. Bu Eli Danetti itu katanya mau ke Riau besok jam 6 pagi. Oh jadi nggak bisa, abang sendiri aja nggak apa-apa gitu kan, sebelum jam 10. Nggak harus sama Bu Ida. Oh ya udah, tapi saya cuma bisa malam ini. Gimana bang kalau nanti harus jam 12 deh? Gue takutnya acara keluarga gue belum selesai, podcast gue yang setelah gue pulang juga mepet kan. Nah apalagi podcast yang ada bintang tamu gue lagi nunggu di apartemen itu juga ngomongnya seputar kasus yang sama gitu kan, melaporkan Bang Rasman. Kan gue nggak mau ketemu nanti jadi gimana kan. Gue bilang nanti deh kalau bisa jam 12 atau jam 1 malam banget. Saya tetap datang jam 11 deh gitu kan. Akhirnya gimana caranya gue udah kita balik. Akhirnya gue jam 10 balik. Gue juga podcast itu cepet-cepet supaya caranya gimana nggak ketemu sama yang mau podcast sama gue. Selesai itu juga podcastnya gue nggak sampai 15 menit udah kelar. Toto ditelepon sama asistennya Bang Rasman, siapa, Gusti ya, asisten gue ditelepon, lewat telepon gue sampai dia ngangkat, asisten gue bilang karena udah 20 menit nyampe. Tapi ternyata ketemu juga katanya di lobi, tapi nggak ngobrol sih, katanya cuma papasan doang, nggak ada yang ngomong. Cuman gue bilang aduh ketemu nih, maksudnya gue nggak pengen mereka ketemu, takutnya kan kenapa-napa. Ya gue nanya dong tadi gimana, yang tadi maksudnya apa? Sebentar saya nyusun berkas dulu. Bu Neti datang, ya itulah udah terjadi. Sampai teriak-teriakan sama Iklima sama itu, dan ada kata yang kurang pantas dikatakan, dan Bang Rasman ini sudah pergi, udah ke WC, udah ke mobil. Sempat terjadi keributan di akhir, tapi keributan yang sebenarnya tidak harus terjadi. Gara-gara Bang Rasman ngomongin soal Iklima Kim. Gue ngasih kode, Iklima Kim, lu dipanggil nggak? Bu Edli ngeliat si Astrid, tiba-tiba Bu Eli suruh asisten Rasman, asisten Rasman ngomong sama Astrid, ternyata saya baru tahu ceritanya, udah nggak usah dipanggil, abang nggak mau. Oh ya udah nggak. Dan Astrid pun demi Allah nih, Astrid tidak punya nomor telepon Iklima Kim, demi Allah nggak punya. Yang punya cuma gua. Gue punya nomor telepon Iklima Kim, ya kan? Itu beneran. Nah tidak dipanggil, tidak jadi, dan abang Rasman pun bilang saya nggak mau ada Iklima Kim. Saya tidak bersedia. Oh ya udah bang, saya kan nanya, abang kalau bersedia boleh, kalau tidak bersedia ya nggak apa-apa. Saya juga belum tanya Iklima Kimnya bersedia apa enggak. Karena Iklima Kim kenapa ada di situ? Iklima Kim tuh tinggal di satu tower sama gua, satu apartemen satu tower, dan tempat syuting studio gue yang lounge itu setiap orang kan tower gue tuh kan private lift, cuman beberapa unit di satu orang dengan menggunakan lift yang pribadi. Lift gue dengan lift Iklima Kim tuh sama satu. Nah pasti melewati tempat gue syuting gitu. Nah dilalahnya 15 menit kemudian Iklima Kim turun dengan teman-temannya pakai baju tidur, udah mau tidur. Itu udah mau selesai ngomongin Iklima Kim, turun, dia berdiri di belakang kamera. Bu Eli dan Neti marah, ini kerjaannya tunjuk bini gua. Udah saya bilang gini, fitnah lah. Karena setahu gue bini gua juga, walaupun gua emang ngasih kode, Iklima Kim gimana gitu. Yang mana? Iya gini. Terus gue tanya, panggil Astrid, dia ngomong. Astrid bilang enggak. Dia tetap ngotot ya, gue marah. Ya kan? Gue beberapa kali, 3 kali, 4 kali ada membentak Astrid. Berarti kan gue profesional, istri gue juga gue suruh berhenti dia ngomong saat menurut gue nggak perlu ngomong. Tapi saat istri gue difitnah kayak tadi, menurut gue istri gue nggak salah juga gue bela. Nah keributan yang terakhir adalah pas saat Astrid nanya lagi. Udah gue bilang, udah. Iklima udah mulai nyeletuk juga, Iklima diem. Ada deh, nonton podcast gue udah bilang Astrid, Iklima diem. Itu gue memperingatkan. Nah tiba-tiba si asistennya Rasman tuh yang pojok tuh namanya gue lupa, Rahmat apa siapa. Jelek sekali itu. Gue tanya langsung, jelek apanya? Emang gak kedengeran karena dia gak pakai mic. Tapi kita dengar, mungkin kalau di tempatnya Bang Egy ada kedengeran. Karena deket handphonenya Bang Egy. Terus, jelek apa? Dia bilang, oh enggak. Dia bilang, jelek apa? Gue kejar terus. Tadi kan Bapak nunjuk istri saya, jelek apa? Jelek apa? Tunggu ya, gue kejar terus. Jelek apa? Gue bilang gitu. Jelek ngomongannya katanya. Yang mana? Gue bilang gitu kan. Adalah, enggak yang mana? Gue harus tahu, harus yang mana gitu, gak bisa sembarangan. Ya tadi ngomong tuan rumah, jadi si Bang Rasman ngomong gini, kamu sebagai apa hak kamu di sini ikut-ikutan ngomong gitu. Astrid nyeletuk sebagai tuan rumah. Nah itu dibilang jelek banget ngomong begitu. Nggak salah bang, ini gue tuan rumah.
Waktu kata Rasman, ya waktu begitu nggak bisa tuan rumah juga jadi semena-mena sama saya emang. Kita nggak semena-mena. Astrid nanya biasa. Kalau lihat di podcast gue mau sama siapa menteri siapa segala macam. Astrid suka nyeletuk. Udah biasa di podcast gue nanya gitu. Nah dari situlah Bu Neti berdiri, gue juga berdiri gitu kan. Dia mau walk out, jadi gue kesal juga kan. Tapi gue kesal bisa nahan emosi. Maksudnya berdiri tuh gue berdiri supaya Bu Neti turun juga, jangan walk out. Karena udah berapa kali dia mau walk out ngajak Rasman pergi. Gue nggak mau dipolitisir seolah-olah di tempat gue yang bikin ribut gue. Jadi udah akhirnya gue bilang gini dengan bijaksana, udah gue minta maaf kalau gue salah, tapi ini kita lanjutin dulu urusan Bang Rasman, bilang gitu. Urusan kita berdua, gue tunjuk asistennya Bang Rasman, nanti kita kelarkan. Gue sama lo belum selesai urusannya, gue gituin. Kedatangan Rasman ke kediaman Uya Kuya tidak hanya untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya, melainkan juga mempertanyakan ketidakhadiran Uya Kuya saat dipanggil Polda Sumatera Utara atas laporan yang dibuat oleh Rasman sendiri terkait laporan di Polda Sumatera Utara. Rasman tidak hanya melaporkan Uya Kuya, tetapi juga melaporkan Denis Karista dan sejumlah nama lainnya. Lantas, seperti apakah Uya Kuya menanggapi hal tersebut? Terus ditanya, kamu dilaporin kenapa kemarin dipanggil nggak datang? Oh, saya nggak datang, memang saya lagi sibuk. Kemarin saya waktu Senin dipanggil itu saya lagi udah janji sama Pak Bambang Susatyo, Pak Bamsud, Ketua MPR RI. Itu dipanggilnya pas tanggal 2. Terus, kamu datang dong, kapan datang? Oh, tenang aja Bang, saya udah ngirim surat. Saya udah ngirim surat ke Polda, saya kan beritikat baik juga, bener ya? Saya masih ada kesibukan, saya kirim surat, tenang aja. Dari hari Jumatnya, Sabtunya udah saya kirim surat. Dia kaget, oh gitu, dia nggak tahu saya udah ngirim surat. Gitu. Tapi pertanyaan gue yang lupa gue tanyakan kemarin, Abang kenapa nggak datang saat Abang dipanggil di beberapa kasus? Gue lupa nanya nih semalam nih, karena udah ngantuk banget di hampir jam 2 siang, 2 pagi. Padahal waktu Abang dipanggil kasus pelaporannya Bang Samsul Caniago, dia di Medan kan, dia malah ke Jakarta. Di Jakarta sebelumnya waktu dipanggil kasus Bu Evi, dia ke Medan. Iya kan, terus dia ke Jakarta lagi waktu dipanggil yang kemarin ada dipanggil lagi ke Bang Hotman apa siapa ya? Ada siapa? Dia ke Medan. Nah, dalam arti kata dia menanyakan saya kenapa saya tidak datang. Saya tanya balik, saya lupa nanya nih. Abang kan yang pengacara, harusnya saya pertanyaannya kepada Abang dipanggil beberapa kali malah kenapa bolak-balik gitu kan. Kalau saya benar-benar sibuk saya. Kalau gue mah kan udah izin dari awal, gue tetap objektif, harus objektif. Tapi gue bilang sama Bang Rasman, Bang tidak ada dendam di antara kita ya. Apapun saya tidak ada dendam pribadi sama Abang. Yang namanya tendensi pribadi itu nggak ada. Tapi saya berbicara atas nama kebenaran. Dan saya udah bilang izin gitu, dan Bang Rasman menghargai. Bang Rasman juga bilang waktu saya tanya, Abang kenapa ngelaporin saya di Polda Sum? Saya tanya, ya karena kamu menayangkan foto saya, yang mana ya Bang? Saya nggak ingat. Dikasih lihat foto capture-annya. Oh nanti saya cek. Bagian kalimat mana Bang yang katanya saya perlu dilaporkan? Katanya waktu Samsul bercerita tentang seseorang yang katanya dianggap memeras, katanya kan. Padahal saat podcast itu saya sama sekali tidak menyebutkan nama. Tapi dia bilang katanya saya sempat menunjukkan foto dia di depan katanya. Nah waktu itu kalau nggak salah nih ya, Samsul bilang ada pengacara yang meminta Samsul untuk membelikan iPad buat anaknya, kalau nggak salah gitu nih cerita. Besoknya minta lagi mau dibeli, dan akhirnya ditransfer. Nah betul itu Mas, saya tanya sama Samsul, kamu terpaksa apa nggak? Ya saya mau nggak mau karena saya diteleponin terus, di WhatsApp terus. Tadi malam juga udah disuruh salaman sama anaknya mau dibeliin sama saya. Terus saya sempat ngomong begini nih katanya, oh malak cantik ya kata dia. Kok gue nggak ngerasa ngomong malak cantik ya gitu kan? Kamu ngomong nih bilang gitu. Oh ya nanti saya inget-inget ya Bang. Cuman kalau emang saya ngomong begitu, malak cantik itu kan adalah saya pernyataan atau pertanyaan. Malak cantik atau malak beretika dibilang gitu. Nah, tapi mari kita lihat di kamus KBBI, saya bilang gitu. Nggak usah dibilang. Oh nggak apa-apa, kita lihat aja. Saya buka malak gitu. Gue juga kemarin baru lihat nih. Gue langsung bilang, oh ya tunggu Bu. Saya nggak usah ada perdamaian, saya bilang gitu. Nggak usah, saya olah-olah saya minta damai atau saya minta dicabut. Kalau emang menurut Bang Rasman saya perlu laporin aja silakan, gitu kan. Tapi selama itu emang laporannya benar dan tidak diada-adakan. Nggak usah lah kata Bu Eli. Bang Uya ini kayaknya nggak perlu dilapor-laporin. Terus saya bilang nggak usah, jangan Bu. Terus kata Bu Eli, saya cuma ngusulin. Terus kata Bang Rasman ya bisa dipertimbangkan, dibilang. Terus saya bilang jangan. Kalau saya lapor aja, udah tanggung kan. Saya pribadi kalau boleh jujur,
tidak semua orang yang mau datang ke tempat saya akomodir. Dan jujur, orang yang mau datang ke tempat saya tuh sekarang sebetulnya bukan gue yang undang. Mereka yang mau datang sendiri, udah banyak begitu. Saya punya cerita ini, saya punya ini, tapi gue akan menerima dan mengakomodir orang yang punya bukti, orang yang punya fakta, punya data. Banyak juga yang gue tolak-tolakin, ada sampai hari ini aja ada 6 orang yang mau datang motor ke tempat gue, tapi gue udah mau pergi nih, gue mau ke Amerika. Ada 2 sih yang menarik buat gue. Cuman semuanya. Jika sebelumnya Uya Kuya dan Dennis Karista memparodikan Medina Zain pada sebuah lagu, kali ini giliran Rasman yang diparodikan Uya Kuya bersama Iklim Hakim melalui lagu barunya yang berjudul 2 Menit Saja. Lagu itu sendiri terinspirasi dari kisah Iklim Hakim yang diduga kuat sebagai pengalaman hidupnya saat masih menjadi klien dari Rasman. Sebagaimana dituduhkan Iklima jika dirinya sempat diajak menikah oleh Rasman. Tidak hanya itu saja, Iklima juga mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Maka seperti inilah bentuk sindiran Uya Kuya dan Iklim Hakim terhadap Rasman. Ya kalau gue juga kan gini, kalau gue buat lagu, Uya Kuya buat lagu nyanyi serius-serius banget gak cocok pasti kan. Lo mau nyanyi lagu romantis, Uya Kuya mukanya gak enak dilihat kan. Jadi udah kita bikin lagu walaupun lagu serius tapi kita bikin yang santai aja, komedi gitu kan. Gak bermaksud buat mendeskripsikan siapapun kok. Ya ini bener-bener lirik lagunya kan gue juga buat umum kan. Kata-kata pertamanya, kau katakan padaku ingin sudahi semuanya di sini gitu kan. Jadi emang ceweknya bilang udah, gue pengen cuma sampai di sini doang. Kau hancurkan perasaanku. Oh jadi si cowoknya sedih makanya tuh maksudnya kan Iya, jalan gitu kan. iya. Semua orang diliatin gitu kan. Jadi emang umum. Ini pasti pernah ngalamin semua cowok-cowok yang ngerasa dia udah cinta banget, udah punya hasrat untuk bersama si pasangannya, tapi si ceweknya udah ya nggak mau, nggak bisa gitu kan. Tapi dengan segala upaya, cowoknya tetap please kasih waktu, kasih kesempatan, tersiksa, nggak kuat, minta tolong bahwa please kasih waktu 2 menit aja sebelum lu ninggalin gua. Tapi gitu. maksudnya perempuannya ngasih nggak nih waktu itu? Nah ini Waktunya dikasih nggak gitu? Nah itu dia, ini yang jadi misterinya nih di musik video ini. Dan hari ini model video klipnya yang jadi tokoh utamanya wanitanya adalah Iklim Hakim. Bukan udah nggak ada rasa, mungkin juga Iya, nggak pernah punya rasa gitu. Iya. Karena ada juga cinta yang dipaksakan, gitu kan? Karena gini loh, kita pertama karena satu tempat dan kebetulan kita sama-sama isinya di dunia entertain juga kan. Iya. Apa salahnya gitu loh? Karena waktunya juga Mas Uya juga cari-cari lagi kan, dia Iya. nggak ada waktu, dia juga kan sibuk harus keluar negeri, aku juga begitu. Ya udah kita pasin aja waktunya. Sampai batalin keluar negeri loh. Iya betul, sampai aku mundur. 2 menit saja ini sebetulnya ini lagu bukan buat Bang Rasman. Kan kebetulan nih, Iklim Hakim tinggal di satu tower rumah gua, dia cantik, dia mukanya juga enak dilihat. Terus dia pernah punya cerita pengalaman yang hampir sama dengan lagunya. Ya udah kan, udah nggak susah lagi aktingnya. Dan itu bener-bener kalau lihat podcast gue sama Iklim Hakim itu bener-bener keluar lirik lagunya tuh di situ waktu ngobrol. Lagunya yang pas lirik ini, belai rambutku dekap erat tubuhku. Iya, pengalaman Iklim Hakim. Sama siapa? Saya nggak mau ngomong. Tapi dia bilang dia pernah mengalami hal itu bukan hanya satu cowok. Cowok yang maksa sama dia itu dia udah pernah berapa kali katanya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.